Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya hati kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus itu baik. Dan mari pagi ini kita akan lebih jauh lagi belajar firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, saya masih melanjutkan khotbah minggu lalu tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita membaca bersama-sama Efesus 5 ayat yang ke-20. 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya baca lagi untuk kita sekalian. Coba kita simak ayat ini dengan baik. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang menerapkan firman Allah dalam setiap aspek kehidupannya, dia akan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, ucapan syukur ini adalah ciri, tanda, bukti bahwa seseorang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahwa dia memilih untuk sungguh-sungguh taat dan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa setiap orang percaya, setiap kita ini harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Sebab kita tidak akan dapat menjalani hidup kekristenan kita tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa ketaatan kita kepada Roh Kudus. Kita sudah melihat bagaimana bahwa kehidupan kekristenan itu tidak terlalu sulit ya, tetapi kehidupan kekristenan sama sekali tidak akan dapat kita jalani tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa komitmen kita untuk menerapkan firman Allah dalam setiap area kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 bahwa di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan dapat berbuah dalam kehidupan kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa sabar, Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa rendah hati, kita tidak bisa menguasai diri kalau kita tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kita tidak bisa ramah seorang terhadap yang lain kalau kita tidak mentaati firman yang mengatakan hendaklah engkau ramah seorang terhadap yang lain. Jadi tanpa ketaatan kepada Roh Kudus, tanpa penuh Roh Kudus, kita tidak akan bisa menjalani hidup kekristenan kita dengan baik. Kita juga tidak akan dapat berbuah dalam pelayanan. Kita tidak akan mau melayani Tuhan kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, sebenarnya panggilan pelayanan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tapi persoalannya kita mau melayani tidak. Kita mau taat tidak pada pimpinan Roh Kudus. Ya. Saat minggu pagi seperti ini, tentunya Allah memanggil kita, ayo beribadah. Pertanyaannya, kita taat tidak? Aduh capek Tuhan. Ayo sana lo melayani. Aduh, masih banyak pikiran Tuhan. Ini butuh penuh dengan Roh Kudus. Tanpa penuh Roh Kudus, kita tidak mungkin Bapak Ibu bisa menerima panggilan untuk memikul salib. Untuk menyangkal diri dan setia mengikuti Yesus. Bapak Ibu, tidak ada yang suka memikul salib. Tapi itu panggilan Tuhan. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau kita nggak taat dengan firman itu, kalau kita nggak taat pada kehendak Allah, kalau kita nggak menyerah pada pimpinan Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa menerima panggilan untuk menyangkal diri.
Nggak mungkin kita dapat memenuhi panggilan untuk menyalibkan diri, memikul salib, menanggalkan dosa dan mengikut Yesus. Jadi penting sekali kita mengingat hal itu bahwa tidak mungkin kita hidup tanpa penuh dengan Roh Kudus. Tanpa penuh dengan Roh Kudus kita tidak akan dapat menerima penderitaan yang disebabkan karena iman, Bapak Ibu ya. Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang mau beribadah kepada Allah itu harus menderita. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Allah, karena dunia membenci Allah. Bapak Ibu, tanpa pengorbanan tidak akan ada ibadah. Amin. Bangsa Israel itu pada waktu di Mesir harus berkorban untuk dia pergi 3 hari 3 malam jauhnya untuk mempersembahkan korban. Mereka harus mempersembahkan binatang-binatang terbaiknya untuk Tuhan. Untuk mereka keluar dari tanah Mesir dibutuhkan ketaatan total kepada Tuhan. Tanpa pengorbanan, tanpa ketaatan, tanpa ketundukan tidak akan pernah ada ibadah. Tanpa penderitaan nggak pernah ada ibadah. Nah, kita juga belajar bersama-sama bahwa konsekuensi pertama dari orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah memuji Tuhan dan bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu, kalau kita menyadari betapa besar kasih Allah akan diri kita, kalau kita menyadari betapa Dia telah menyelamatkan jiwa kita, telah membebaskan kita dari murka Allah, maka tentunya hati kita akan dipenuhi dengan syukur, dipenuhi dengan sukacita, dan kita akan menyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Kita membaca di ayat yang sebelumnya bahwa Paulus mengatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Makanya kalau ibadah-ibadah yang layu ya Bapak Ibu ya, ibadah-ibadah yang tidak bersemangat ya, mungkin masih butuh lampu sorot supaya lebih bersemangat, atau mungkin butuh alunan musik yang merogoh jiwa kita. Saudara, kalau kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan, itu sudah cukup untuk membuat kita berlonjak, mengucap syukur, memuji, menyanyi bagi Tuhan. Amin. Menyadari bahwa sudah tidak ada penghukuman bagi kita, seharusnya itu membuat kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kadang orang berpikir, oh kalau penuh Roh Kudus itu harus yang begini, harus yang begitu. Orang yang penuh Roh Kudus itu pertama-tama dia bersuka cita, hatinya penuh nyanyian, hatinya penuh pujian, hatinya penuh sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan Allah yang telah mengasihi dia. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa saudara? Raja, segala raja, raja yang telah menyelamatkan jiwa kita, raja yang terus menyertai kita, raja yang memberkati kita, raja yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita penuh dengan Roh Kudus, dan mari kita penuh dengan nyanyian, pujian kepada Allah kita. Biarlah wajah kita ini menggambarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat pujian lama itu, kulihat di mana saudara? Di wajah, di wajahmu. Coba tengok kiri kanan, lihat wajah masing-masing. Kira-kira wajahnya menyatakan kemuliaan raja atau lagi bersungut-sungut ini? Atau karena kebaktian kita terlalu pagi ya jam 6. Tapi sama aja saudara, kalau gak ada sukacita kebaktian jam 6, jam 9, jam 10, jam 12, sama aja murung saudara ya. Tapi kalau orang dasarnya sukacita, mau kebaktian jam berapa aja ya penuh dengan sukacita. Amin. Dan sekarang Bapak Ibu, di bagian yang ketiga dari itu, saya mau mengemukakan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus itu mengucap syukur senantiasa. Perhatikan, mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Jadi penuh pujian, penuh nyanyian dan ucapan syukur yang terus menerus, ucapan syukur yang tidak ada putus-putusnya. Nah, mari saya mau menegaskan lagi Bapak Ibu, bahwa ucapan syukur itu sangat penting. Bapak Ibu, ucapan syukur dengan penuh sukacita ya,
Bahkan puji-pujian kita kepada Allah itu menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan Allah kita itu baik, Bapak Ibu. Ya, ya kalau anak-anak saya kemudian kebaktian sama-sama dengan saya, cemberut terus, kemudian kepalanya ditekuk kayak kates ketekuk gitu, kemudian nggak ada sukacitanya waktu keluar dari mobil di gereja, masuk gereja, ini Om Doni lagi marah-marah kali ya. Ini Pak Pendeta lagi ngapain ini? Lagi stres paling, lihat anaknya stres kayak gitu. Iya Bapak Ibu ya. Tapi sebaliknya kalau hati kita penuh dengan sukacita ketika kita jalan dengan anak-anak kita, kemudian anak-anak kita penuh dengan sukacita, weh ini pasti orang tuanya baik ini. Amin. Nah kalau kita orang Kristen, kemudian cemberut terus, gak ada ucapan syukur, menggerutu terus, ini Allahnya jahat kali, dia gak diberkati kali ya. Gak ada berkat kali ya. Bapak Ibu, penting sekali untuk kita mengucap syukur karena ucapan syukur kita yang penuh dengan sukacita itu akan membuat orang lain melihat bahwa Allah kita itu baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita penuh dengan gerutu, penuh dengan persungutan, akan membuat Allah kita tampak begitu jahat, tampak tidak baik. Sekali lagi, sebagai anak-anak Allah yang telah dianugerahkan kehidupan yang kekal, kita memiliki Bapa yang begitu mengasihi kita, Bapa yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Seharusnya kita mengucap syukur atas segala sesuatu. Kita bisa percaya dia atas segala sesuatu. Kalau dia sudah menyerahkan anaknya bagi kita, kalau Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka kita bisa mempercayai dia dalam segala sesuatu. Loh lawang nyawa aja lo dikasih. Lawang anak yang tunggal aja dikasih. Masa kita tidak percaya untuk hal-hal yang jauh lebih kecil dari perkara-perkara itu. Ya saya kalau ngomong sama anak-anak saya, kalau mereka lagi bimbang karena disiplin saya, lagi bimbang karena saya nggak menuruti keinginannya, saya ngomong, kamu percaya, Papa sayang sama kamu. Iya percaya. Kalau percaya, nurut. Papa tidak merencanakan yang jelek buat kamu, tapi yang terbaik buat kamu. Amin. Nah kalau Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita, masa kita tidak percaya untuk perkara-perkara kecil dalam hidup ini? Makanya kita harus selalu mencerminkan kebaikan Bapa dalam kehidupan kita, mencerminkan kasih-Nya kepada dunia dalam kehidupan kita dengan mengucap syukur. Waktu orang melihat kita dalam keadaan menderita, tapi kita terima kasih Tuhan. Bukan terima kasih karena penderitaan itu, bukan karena kecelakaan itu, tapi berterima kasih bahwa Allah pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Lalu orang tanya, kamu kok bisa begitu? Ya Allahku baik. Aku percaya dia. Dan dia sungguh sangat baik. Dan itu sangat penting bagi kita. Nah saya kadang-kadang saya membaca di Filipi ini, di Efesus ini Bapak Ibu ya, saya baca berulang-ulang, kok Paulus seringkali mengulang mengucap syukur lagi. Kenapa ya? Saya melihat bahwa Paulus mengetahui bahwa tidak semua orang itu cenderung mengucap syukur. Justru kebanyakan kita ini cenderungnya bersungut-sungut. Ya, cenderungnya bersungut-sungut. Ya, makan kasihan dikit aja udah bersungut-sungut ya kan. Iya Pak ya. Aduh, kurang enak ini. Padahal itu sudah masakan terbaik dari istrinya. Kurang enak ini. Dikasih teh, minta teh manis ya. Aduh kemanisan ini. Minta teh tawar, aduh ketawaran, ini kan repot saudara. Ada teh ketawaran. Kadang kurang terus ya gitu ya. Ya. Sepertinya kita ini lebih cenderung bersungut-sungut ya. Kadang dibelikan sesuatu, kado kok koyok ngene. Loh timbang ganti kado saudara ya. Kita cenderungnya ini nggak bisa mengucap syukur. Dan itu bukan pengalaman Bapak Ibu saja, pengalaman kita juga, saya juga. Kita sudah disambut, kok penyambutannya kayak gini ya.
Tidak bisa kita mengatakan terima kasih untuk semua berkat ini. Amin Bapak Ibu. Saya mengucap syukur buat semua yang ada dalam kehidupan saya saat ini. Kita ini cenderungnya bersungut-sungut. Cenderungnya ini enggak puas. Makanya Paulus memerintahkan berulang-ulang mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, tidak terkecuali segala sesuatu. Ya, saat kasinan, saat kemanisan, atau saat ketawaran. Ya, ini perintah loh Bapak Ibu ya. Menurut saya adalah perjuangan bagi kita. Perjuangan seumur hidup untuk menumbuhkan hati yang bersyukur dalam segala sesuatu. Ini butuh perjuangan. Jadi ingat Oma Irama. Ada yang ingat Oma Irama? Berjuang, berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Berjuang untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mengucap syukur bagi ini? Dalam segala sesuatu. Amin. Dalam segala sesuatu. Termasuk tema khotbah ini. Ternyata kita butuh berjuang ya untuk mengucap syukur itu. Sepertinya ini akan menjadi perjuangan seumur hidup. Untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bapak Ibu saya mau mengingatkan lagi bahwa ucapan syukur itu seharusnya adalah respon kita atas pekerjaan penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Amin. Respon kita akan kehidupan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Seharusnya mengucap syukur itu adalah respon bahwa Yesus, bahwa Allah itu adalah sumber segala sumber berkat. Bapak Ibu, di surga itu yang ada adalah ucapan syukur senantiasa. Ya, minggu lalu saya sampaikan surga itu penuh nyanyian. Makanya saya ngomong, maaf kalau saya ngomong kemarin, kalau orang yang nggak bisa penuh sukacita, ceria, memuji Tuhan, jangan-jangan nggak suka surga. Nah, surga itu juga penuh ucapan syukur. Ya, di sepanjang kekekalan. Jadi kalau kita mengucap syukur sekarang, itu sepertinya warming up ya, itu pemanasan. Karena nggak ada orang bersungut-sungut ada dalam kerajaan surga. Persungutan itu pemberontakan. Amin Bapak Ibu. Allah membenci persungutan. Allah membenci gerutu karena gerutu itu artinya sama kita tidak dapat percaya kepada Allah. Allah nggak baik, Allah nggak bisa, Allah nggak mampu. Ingat, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Bukan bersungut-sungut, bukan menggerutu. Jadi kita harus bertumbuh dalam ucapan syukur selama kita hidup di dunia ini. Kita bertumbuh dalam mengucap syukur karena kebaikan Allah, karena karyanya di atas kayu salib. Ini yang harus terus kita bangun dalam hati kita. Mengucap syukur karena pekerjaan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Kebangkitannya yang telah membenarkan kita. Sebab tanpa itu tidak ada pengharapan dalam hidup ini. Bapak Ibu sekali lagi, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus itu mengucap syukur kepada Allah Bapa atas segala apa yang telah dikerjakannya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang mengucap syukur atas keselamatan jiwanya. Atas janji-janji Allah. Atas pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang senantiasa mengetahui bahwa berkat Allah itu besar dalam kehidupannya. Amin. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Nah, yang berikutnya saya mau sampaikan bahwa ternyata saya mau menegaskan bahwa Allah itu ingin kita itu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Saya pertama-tama mau garis bawahi kata-kata senantiasa. Ya, saya baca lagi ayatnya itu. Ucaplah syukur senantiasa. Bapak Ibu, kata senantiasa itu artinya selalu. Terus menerus.
Tidak ada putus-putusnya, senantiasa. Mungkin ada yang berpikir, ini terlalu tinggi ya. Ini perintah rasanya nggak realistis. Masa perintahnya mengucap syukur senantiasa. Artinya nggak ada jeda sama sekali ya. Mengucap syukur terus. Nah Bapak Ibu, kalau Paulus mengatakan sering-seringlah mengucap syukur, wah semua kita pasti akan mengatakan ini yang baru masuk akal. Karena saya cukup sering mengucap syukur. Ya. Tapi sekali lagi, Paulus tidak memberikan pengecualian. Mengucap syukur itu tidak sering-sering, tetapi selalu. Kalau ngomong sering, ada kalanya kita tidak mengucap syukur. Kalau ngomong sering, ada kalanya kita tidak melakukan itu. Tetapi ini dikatakan senantiasa. Senantiasa. Selalu. Terus menerus. Dalam setiap situasi. Terus menerus. Termasuk dalam penderitaan kita. Terus menerus. Termasuk dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Terus menerus saat kita sakit. Terus menerus saat kita dalam pergumulan. Terus menerus saat kita dalam keadaan yang sulit. Kita harus mengucap syukur kepada Allah. Apakah ini realistis? Mungkin kita berpikir tidak, tetapi ini perintah Allah yang harus kita respon dengan baik. Amin Bapak Ibu. Bukan sering-seringlah mengucap syukur. Mengucap syukurlah selalu dalam keadaan apapun juga. Seperti lagu lama itu, dalam suka duka ku kan tetap mengucap syukur. Diolok, dihina, ku kan mengucap syukur. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, perhatikan, apapun terjadi. Artinya dalam segala sesuatu, apapun terjadi, apapun itu. Tetap mengucap syukur. Amin. Mungkin kita berpikir, ini kayaknya nggak realistis. Tapi saya mengucap syukur karena saya melihat Paulus melakukannya loh Bapak Ibu. Paulus tidak hanya omong doang ya. Tidak hanya asal bunyi, enggak. Dia melakukannya. Kalau yang mengikuti khotbah saya di kebaktian sore, saya membahas tentang kisah para rasul Bapak Ibu. Paulus itu selalu mengucap syukur di dalam setiap pencobaan yang dia alami. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah menggunakan segala keadaan itu untuk kebaikannya. Amin. Allah itu menggunakan yang namanya pencobaan, yang namanya penderitaan itu untuk membangun karakternya, untuk membangun hidupnya. Coba lihat Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bayangkan, kok bermegah dalam kesengsaraan Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Paulus itu benar-benar mempraktekkan mengucap syukur ini. Bahkan dia katakan dia bermegah dalam kesengsaraannya. Bukan karena kesengsaraan itu dia bermegah, tetapi bermegah dalam kesengsaraannya. Karena kesengsaraan itu dipakai oleh Allah untuk menimbulkan ketekunan kita. Tuhan mau membangun karakter kita supaya menjadi orang-orang yang tahan uji, yang enggak ngamuan saudaranya, yang enggak tersinggungan kan begitu ya, yang enggak suka stres, yang enggak suka menyerah, yang enggak suka putus asa, itu namanya tahan uji. Orang-orang yang memiliki pengharapan dalam hidup ini. Dia menerapkan itu, dia mengatakan bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Orang-orang yang pada akhirnya memiliki kasih yang melimpah-limpah dalam hidupnya. Jadi ini proses Bapak Ibu.
Paulus menerapkan itu, Paulus melakukan itu. Kita membaca di Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 ketika Paulus dan Silas dipenjara dengan tuduhan yang tidak adil tanpa pengadilan padahal dia orang Roma, tiba-tiba ditangkap, diserahkan kepada pemimpin-pemimpin kota, diserahkan kepada kepala penjara, disesah, ya dipukul 39 kali, dihajar dia, babak belur dia, dipasung dia, ditempatkan di di penjara yang paling ketat penjagaannya, tetapi dia mengucap syukur. Buktinya apa? Dia menyanyi. Tengah malam, mereka menyanyi memuji Tuhan. Kalau orang yang nggak mengucap syukur nggak mungkin bisa menyanyi. Oh, tapi ada nyanyian keluhan juga ya. Tapi ini Paulus benar-benar mengucap syukur. Ketika dia di penjara di Roma juga, orang-orang menfitnahnya bahwa dia menginjil untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Tetapi dia menulis surat kepada jemaat di Filipi dari Roma, mengucap syukurlah, bersukacitalah senantiasa. Kan begitu. Jadi dia menerapkan itu, dia melakukan itu. Nanti kita akan melihat bagaimana cara kita melakukannya. Bahkan dari penjara, saudara, dia menulis ayat-ayat ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 ini, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sebenarnya Paulus kan seharusnya mendapatkan sesuatu yang baik ya. Dia seorang rasul yang paling utama untuk bangsa-bangsa lain. Seharusnya dia kan dilayani dengan baik. Untuk Injil dia pernah didera, dia pernah dipenjara, dia berkali-kali dimiskinkan, dia seringkali berada dalam bahaya kematian, ya mengalami kapal karam, tetapi luar biasa dalam situasi yang mengerikan seperti itu, Paulus mengatakan mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita punya teladan, amin Bapak Ibu. Kalau Paulus bisa bersama dengan Roh Kudus, maka kita juga bisa bersama dengan Yesus. Amin. Kita juga bisa melakukannya bersama dengan Roh Kudus, mulai dari saat ini mengucap syukur atas segala sesuatu. Mungkin Anda berpikir seperti ini, loh berarti saya harus mengucap syukur dong ketika terjadi kecelakaan, kemudian seorang itu mengalami kematian. Kemarin seorang mahasiswa sekolah tinggi Alkitab Jember diserui, ditabrak motor dan meninggal dunia. Apakah kita mengucap syukur tentang hal itu? Terima kasih Tuhan sudah tertabrak orang ini. Oh tidak, saudara. Apakah kita mengucap syukur ketika COVID menyerang satu keluarga dan ada banyak korban? Puji Tuhan, dia mati kena COVID. Enggak, saudara. Kita tidak mengucap syukur atas hal-hal seperti itu. Kita tidak mencintai kejahatan ya. Bagaimana kalau kita melihat orang yang kita cintai celaka, menjadi korban kejahatan yang mengerikan. Apakah kita bersyukur ketika melihat ada penganiayaan, ada pembunuhan dengan sadis? Bukankah Allah itu membenci dosa? Bukankah Allah itu matanya tidak bisa melihat kejahatan yang seperti itu? Bapak Ibu, kita tidak boleh membenci apa yang Tuhan benci. Kita tidak boleh berterima kasih atas apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Coba kita lihat Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10. Mazmur pasal 97 ayat 10. Lihat. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Apakah kalau kita melihat kejahatan lalu kita akan mengucap syukur? Terima kasih Tuhan terjadi kejahatan ini. Tidak, kita membenci kejahatan. Ya, kita melawan kejahatan dalam artian kita tidak setuju terhadap kejahatan. Kita menolak kejahatan. Bahkan kita ini saudara seharusnya berkabung ya, berduka cita
atas keadaan-keadaan sukar yang terjadi. Coba lihat Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Lihat, ya. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Orang yang mengalami perlakuan tidak adil, orang yang ditimpa kejahatan, orang yang ditimpa bencana, menangislah bersama-sama dengan mereka. Ada waktunya untuk berkabung. Namun Bapak Ibu, meskipun kita menyadari bahwa Allah membenci kejahatan, bahwa Allah tidak menghendaki ada kejahatan terjadi seperti itu, dalam artian bahwa Allah itu tidak setuju, dia bukan Allah yang jahat kan seperti itu ya. Tetapi kita dapat bersyukur bahwa di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah penderitaan, Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kita syukuri adalah Allah yang menjamin keselamatan jiwa kita. Yang kita syukuri bahwa Allah itu mengasihi kita. Yang kita syukuri adalah janji-janji Allah yang akan menjadikan segala sesuatu kebaikan bagi kita. Itu yang kita syukuri. Saya tidak bersyukur saya sakit seperti ini, mungkin begitu. Saya tidak bersyukur karena kecelakaan ini, karena bencana ini. Tetapi saya bersyukur di tengah-tengah bencana, Allah itu melakukan apa yang terbaik buat kita. Coba kita lihat, kita baca saja Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Ini ayat yang sangat populer ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Makanya kita mengucap syukurnya dalam segala sesuatu. Termasuk hal-hal yang tidak baik. Termasuk penderitaan kita. Termasuk pergumulan kita. Termasuk tantangan yang kita hadapi. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi mungkin Bapak Ibu ada masalah hari ini, jeder. Duh Tuhan, ini kejahatan. Tapi aku percaya Engkau punya rencana yang baik untuk aku. Amin. Terima kasih Tuhan. Janjimu iya dan amin. Jadi bukan hal buruk itu yang kita syukuri, tetapi pekerjaan Allah, kasih Allah, pertolongan Allah, campur tangan Allah yang akan memberkati kita di tengah-tengah pencobaan itu. Puji Tuhan ya, tanganmu potong, masa begitu ya? Enggak. Sayang ya, saya ikut berduka ya, saya ikut bersedih atas kecelakaan itu. Tapi jangan khawatir, Allah punya janji yang dahsyat buat kita. Amin. Tetap mengucap syukur dalam hal itu. Sudah, percayalah, Allah pasti akan bertindak. Kan begitu. Supaya pemahaman kita benar Bapak Ibu. Allah menggunakan pencobaan-pencobaan untuk kebaikan kita. Jadi meskipun kita tidak mengucap syukur atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang, ya kita tidak mengucap syukur atas kejahatan perang yang terjadi sekarang ini mungkin seperti itu ya, atas kecelakaan dan apapun juga, tetapi Bapak Ibu kita bisa mengucap syukur karena di tengah-tengah pencobaan itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Allah itu campur tangan, Allah itu tidak meninggalkan, Allah itu tidak membiarkan. Sebab memang kita hidup di dunia yang berdosa, di mana kita tidak mungkin tidak mengalami kemerosotan dalam hidup ini. Ya, tidak mengalami tragedi, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi kita akan selalu mengalami kasih Tuhan, pertolongan demi pertolongan yang limpah dalam kehidupan kita. Amin. Di tengah kematian sekalipun Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal. Di tengah-tengah duka cita, air mata sekalipun Tuhan sudah menyediakan penghiburan yang luar biasa. Penghiburan yang tidak akan pernah habis-habisnya dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Mari dalam setiap keadaan
Apapun juga kita mengucap syukur karena kita tahu Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Kita harus berhenti dan berpikir, terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat atas ini. Sebab kalau Tuhan tidak berdaulat, maka tidak ada pengharapan sama sekali. Tetapi karena Tuhan berdaulat, kita bisa tenang. Sebab Allah akan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya, bahwa kalau kita mau mengucap syukur senantiasa kepada Allah atas segala sesuatu, saudara, kalau kita mau bisa melakukan itu, maka fokus hidup kita itu haruslah Bapa, saudara. Mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus atas segala sesuatu kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kalau kita mau dapat mengucap syukur, maka fokus hidup kita haruslah Bapa, Bapak Ibu. Fokus hidup kita bukanlah pergumulan yang kita hadapi, bukan masalah yang kita sedang alami, tetapi fokus kita adalah Allah Bapa. Dan bahwa kita harus dengan sukacita itu tunduk kepada kehendak Bapa. Hanya orang-orang yang fokus hidupnya kepada Bapa dan yang mau tunduk pada kehendak Bapa yang akan dapat mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi mengucap syukur itu harus disengaja Bapak Ibu dari kehidupan yang fokusnya adalah Bapa. Siapa fokus hidup kita? Kalau fokus hidup kita adalah diri kita sendiri, kita pasti akan kecewa karena kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau fokus hidup kita adalah penderitaan, kita akan kecewa karena penderitaan telah menghancurkan hidup kita, mungkin begitu. Tapi kalau kita fokus pada Bapa dan mau tunduk pada kehendak Bapa, Bapa merencanakan yang terbaik bagi kita. Istilahnya kalau ngomong santai itu, wis percaya wae wis, memang kita nggak bisa melihat mau jadi apa kita, tapi Bapa baik, Bapa pasti merencanakan yang terbaik. Itu baru bisa mengucap syukur. Wis aku rapopo, karena Bapa ada bersama-sama dengan aku. Saudara popo atau rapopo dalam pergumulan? Maaf kalau saya membuat Bapak Ibu tegang ya. Enggak tegang, amin. Saya kalau lihat dari atas kok tegang, saya senyum loh mulai tadi dari awal naik mimbar sampai sekarang senyum terus. Ini Pak Agus sudah senyum, ini senang saya. Depan mulai senyum ini. Mancing senyum itu tidak gampang ya ternyata ya. Coba kita lihat, coba kita mendalami ini. Bapak Ibu, fokus itu harus disengaja. Kalau kita nggak sengaja fokus, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengucap syukur. Ada apa-apa seharusnya kita fokus kepada Bapa. Coba kita lihat Mazmur 57 supaya kita bisa punya contoh ya. Mazmur 57. Mazmur 57. Ini menarik sekali. Lihat, judulnya diburu musuh tetapi ditolong Allah. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Makanya dia mengucap syukur saat diburu musuh karena pertolongan Allah, bukan karena diburunya itu kan. Lihat, untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ini pada waktu Saul mengejar Daud dan Daud masuk ke dalam gua. Jadi mereka itu di dalam gua bersama-sama. Daud dikejar Saul dan pasukannya di dalam gua. Lihat apa kata Daud dalam mazmurnya. Di tengah-tengah pergumulan malah dia membuat mazmur, saudara. Lihat, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Fokusnya kepada siapa? Kepada Allah. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa. Aku yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam.
tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Loh, di tengah-tengah pengejaran malah mengatakan tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Ayat 8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bayangkan, di tengah-tengah goa ada musuhnya. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah. Hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Waktu ditimpa masalah, waktu dikejar-kejar, waktu diburu untuk dibunuh, malah tinggikanlah namamu ya Tuhan, tinggikanlah namamu ya Yesus. Aku siap ya Allah, aku siap ya Allah. Kira-kira mungkin dia stres ya. Kenapa? Yang menarik adalah dalam ayat yang ke-8. Kok hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Kok diulang 2 kali? Mungkin dia begini, aku siap menyanyi Tuhan. Kok mau menyanyi kan ketahuan posisi saya ya. Dia takut. Lalu dia mengulang lagi, hatiku siap ya Allah. Mungkin dia mengatakan seperti ini, hatiku siap, tapi dia tiba-tiba dia ketakutan. Dia ulang lagi, enggak, hatiku siap ya Allah. Apa artinya? Fokusnya kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Tatkala engkau melihat penderitaan, tatkala engkau mengalami kesukaran, lihatlah Yesus. Hatiku siap ya Yesus. Aku mau memuji. Tinggikanlah namamu ya Yesus. Ketika kita melihat Yesus, melihat darahnya telah tercurah untuk keselamatan jiwa kita, melihat dosa kita telah dipikul olehnya, melihat kasih sayangnya yang besar kepada kita, maka hati kita tidak akan menjadi kecewa, putus asa di tengah-tengah penderitaan kita. Malah sebaliknya kita mengucap syukur kepadanya. Amin. Saudara, yang kita ingat ini loh yang membuat kita ini hidup hari ini. Ya kalau kita duduk di tengah-tengah keramaian, tetapi kalau yang kita ingat adalah kesusahan, penderitaan, ya kita sedih juga. Orang lain tertawa-tertawa, kita sedih, kita kecewa. Orang lain makan enak, kita enggak enak makan. Tapi coba kalau yang kita fokus adalah Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera, kita akan bersukacita dengan sukacita ilahi yang datangnya dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Betapa dia sengaja fokus kepada Allah di tengah-tengah penderitaan. Masa saudara dikejar-kejar malah buat mazmur, malah buat lagu. Kalau kita kan enggak, ayo pelayanan. Wes aku ruwet pikiranku sih, aku enggak bisa mikir Tuhan sama sekali. Aku kesel aku sih. Sudah kita malah enggak fokus. Fokusnya malah ruwetnya, fokusnya malah keselnya. Tapi di tengah-tengah ancaman kematian, fokusnya adalah Allahnya. Justru di tengah-tengah penderitaan kita dapat berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Mazmur ini lahir di tengah-tengah penderitaan. Saudara jangan berharap aku akan melayani kalau semuanya baik-baik saja. Aku akan beribadah kalau enggak ada masalah. Aku akan memuji Tuhan kalau doaku sudah dijawab oleh Tuhan. Oh keliru saudara. Saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau berpikir seperti itu. Justru di tengah-tengah pergumulan, Daud menghasilkan mazmur yang sangat indah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo rek, aduh om aku sibuk om. Saya tidak punya waktu memikirkan hal-hal rohani. Saya mikir utangku sih wakai. Aku sih mikir kerjaan gak mari-mari itu. Ini klaimku nih iso kebayar enggak ya Tuhan Yesus? Oh aku jangan. Tapi justru di tengah-tengah kalau kita fokusnya Allah, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku akan memuji, aku melayani Engkau. Hatiku siap ya Yesus, aku akan semangat melayani Engkau. Amin. Ini yang mendatangkan sukacita Bapak Ibu. Nah terus apa lagi? Mari kita fokus kepada apa?
kalau tadi kita fokus pada Bapa, mari kita fokus kepada kedaulatan Bapa. Kita fokus pada Bapa dan fokus kepada kedaulatannya bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau kita percaya Allah itu berdaulat, pasti kita mengalami ketenangan dalam hidup ini. Waduh, gimana ini? Situasinya sulit. Tenang, Bapa memegang kendali. Seperti murid-murid pada waktu dia menyeberang dengan kapal, terjadi badai gelombang yang ketika dia tidak percaya Yesus, dia ribut, Tuhan, tidakkah engkau peduli kalau kami celaka? Tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Tuhan, jangan tidur melulu, kan begitu ya. Bangun, gimana ini? Langsung Tuhan bilang apa? Angin, gelombang, diam, tenanglah. Wih, langsung diam dan tenang. Kenapa kamu takut? Hei orang-orang yang tidak percaya. Saudara, kalau kita fokus pada kedaulatan Tuhan, kita enggak akan dapat dipatahkan dalam hidup ini. Ya, kata Paulus, dibanting tetapi tidak sampai remuk, ditekan tetapi tetap bisa berdiri. Kan begitu. Karena apa? Kita punya pengharapan. Kita fokus pada kedaulatan Allah yang berkuasa. Lihat, Bapa telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Segala kuasa di surga dan di bumi dipegang oleh Yesus. Dan Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita mesti percaya kepada kedaulatan Allah. Ya, ingat ketika Yusuf dia dicelakai oleh saudara-saudaranya, dijual. Bayangkan, dijual sebagai budak. Ketika dia jadi berkat di rumah Potifar, difitnah, dipenjarakan bukan karena kesalahannya. Ketika dia dipenjara menjadi berkat, dilupakan oleh orang yang diberkati melalui hidupnya. Tidak diingat sama sekali. Dia mengalami kesusahan yang sangat hebat pada masa mudanya. Tetapi setelah dia diangkat oleh Tuhan, ketemu saudara-saudaranya, dia tetap menolong saudara-saudaranya, memberkati saudara-saudaranya. Lalu dia berkata apa? Kamu meraka-rakakan yang jahat, tetapi Allahku berdaulat, mereka-rakakan yang baik buat kita semua. Amin. Orang mungkin berpikir mau menjatuhkan kita, berpikir mau mencelakai kita, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki itu terjadi atas hidup kita, maka Tuhan yang menang, Tuhan yang berhasil, saudara. Kamu mereka-rekakan yang buruk, tapi tidak dengan Tuhan. Allahku berdaulat. Kemudian fokuslah kepada kasih Bapa, saudara ya. Lihat, mengucap syukur kepada Allah dan Bapa. Nah, kalau kita ngomong Bapa, saudara ya, ini pasti kita bicara soal kasih. Mana ada Bapa yang tidak sayang kepada anak-anaknya? Mana ada orang tua lah, papa mama yang gak sayang sama anak-anaknya. Saat dia mendisiplin, saat anaknya mengalami keadaan sulit, mana ada orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya. Coba kita baca Mazmur 103. Mazmur 103. Kita baca ayat yang ke-13. Ini dibuat lagu ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini sudah jadi lagu yang populer. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Saudara, percaya Bapa sayang kita? Karena Bapa itu penuh kasih. Telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Karena Yesus juga sayang kepada kita. Maka kita akan percaya. Kita akan tenang. Kita akan dapat mengucap syukur. Fokus kepada sayangnya Bapa. Bapak Ibu memang seringkali kita ini tidak bisa memahami kasih sayang Allah Bapa. Orang tua seperti kita lah ya. Orang tua kita ini berpikirnya untuk anak-anak kita tuh jauh ke depan. Kalau anak kita kan sukanya sekarang gitu ya. Wes, pokoknya waduh ini aku libur main sampai jam 2 pagi.
Orang tua tidak seperti itu. Nggak boleh main. Main paling lambat selesai jam 9. Setelah itu tidur. Karena Bapak tahu saudara, kalau 3-4 hari tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi karena ngegame, hari kelima opname. Anak, papa nggak sayang, liburan kok nggak boleh main. Liburan kok tidurnya harus cepet. Papa nggak sayang, papa jahat. Bogem. Anak itu mikirnya sekarang kesenangan aja. Demikian dengan Allah kita yang di surga. Allah itu mau membangun karakter kita. Dia tahu keadaan kita. Dia itu penjunan. Kita tanah liat. Kita mau dibentuk seperti apa. Yang pasti Bapa mau menjadikan kita bejana yang terbaik. Mari kita fokus kepada kasih Bapa. Kenapa? Fokuslah pada berkat-berkat Bapa, terutama pada keselamatannya. Yang menarik adalah ketika dikatakan Tuhan, coba kita baca lagi Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Coba kita baca lagi ya. Coba perhatikan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau sudah ngomong Bapa dikaitkan dengan Tuhan Yesus Kristus, itu pasti bicara soal keselamatan Bapak Ibu. Ya, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kata Bapa ini dikaitkan dengan Tuhan Yesus, ini pasti berbicara tentang keselamatan jiwa kita. Kalau kita mengingat di 1 Yohanes 3 ayat 1 bisa ditampilkan 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Kemudian Efesus 2 ayat 12-13. Waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu, kalau udah Bapa dikaitkan dengan Yesus, itu pasti bicara tentang keselamatan jiwa kita. Kalau mau mengucap syukur, dapat mengucap syukur dalam segala sesuatu, fokus pada Bapa. Fokus pada kedaulatannya, fokus kepada kasih-Nya, fokus kepada berkat-berkat-Nya, terutama keselamatan jiwa kita. Amin. Bapak Ibu, saya dikirimi TikTok sama teman seperti ini. Ini ada satu drama kecil. Kamu mau tak kasih uang 1 miliar? Oh, mau dong. Lalu apa yang kamu lakukan? Wah, aku akan berterima kasih sama kamu. Aku akan sujud-sujud. Aku akan sangat berterima kasih. Tapi kamu besok enggak bangun. Ya enggak. Lebih baik aku besok bangun, aku enggak mau mati gara-gara 1 miliar. Lalu apa di akhir cerita itu? Nah, kalau kamu tak kasih 1 miliar terus kamu ini nyembah-nyembah aku, berterima kasih. Lah kalau kamu bangun pagi kok gak mengucap syukur kepada Tuhan. Saya langsung paham maksudnya Bapak Ibu. Seringkali kita ini enggak mengucap syukur karena Yesus telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Bapak Ibu mengucap syukur. Seharusnya yang mendorong kita menyanyi, memuji kan karena kita bangun pagi ini. Karena kita memiliki pengharapan akan surga. Kan begitu. Nanti berterima kasihnya kalau dapat 1 M, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan. Tapi besok tidak bangun, besok masuk neraka. Ya nggak mau. Lah, udah bangun, diberi surga, kok nggak mengucap syukur ya lo gimana?
Apakah kita perlu disogok oleh macam-macam hal untuk mengucap syukur? Enggak, kita udah diberi segala sesuatu oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara harus fokus pada Bapa, fokus pada kedaulatannya, fokus pada kasihnya, fokus pada berkat-berkatnya, terutama keselamatan jiwa kita. Dan yang terakhir, masih terakhir, kita mengucap syukur kepada Bapa senantiasa itu melalui Yesus Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya melalui Yesus Kristus. Kenapa melalui Yesus Kristus? Sebab semua berkat Allah datang kepada kita melalui Yesus. Makanya Roh Kudus itu menuntun kita kepada Yesus. Roh Kudus itu mengaruniakan kita iman kepada Yesus. Roh Kudus itu menuntun kita memiliki buah-buah seperti Yesus. Kita melayani seperti Yesus. Kita hidup seperti Yesus. Karena hanya melalui Yesus kita mendapatkan segala sesuatu yang datangnya dari Allah Bapa. Tanpa Yesus kita nggak dapat apa-apa, saudara. Coba kita lihat Efesus pasal 1 itu. Ya, sedikit lagi. Efesus pasal 1, mulai ayat yang ketiga, lihat. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lihat, Bapa telah mengaruniakan, ya, segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Allah telah memilih kita. Ya, kemudian ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ayat yang ketujuh, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan. Ayat yang kesembilan, ya, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 11 juga coba kita lihat. Ayat 11. Ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Semua kita dapat di dalam Yesus. Makanya datang kepada Yesus. Amin. Minta di dalam nama Yesus, sembah Yesus, muliakan Yesus, saudara. Yesuslah yang harus kita tinggikan, yang harus kita muliakan dalam hidup ini. Yesus menjadi pusat kehidupan kita, Yesus menjadi sumber atas segala sesuatu. Tanpa Yesus, makanya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepadanya kecuali di dalam Yesus. Supaya kita dapat diselamatkan. Karena berkat-berkat ilahi, berkat-berkat rohani, bahkan berkat-berkat hidup sekarang ini hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Bapak Ibu, kalau kita cenderung bersungut-sungut, kita nggak penuh Roh Kudus. Mintalah supaya Roh Kudus memimpin kita, menolong kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita fokus kepada Bapa dan kehendaknya. Fokuslah kepada kasih-Nya, fokuslah kepada kedaulatannya, fokuslah kepada rencananya yang indah dalam kehidupan kita, berkat-berkatnya yang terindah, yaitu keselamatan jiwa kita. Fokuslah pada Yesus, sebab di dalam Yesus kita mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin. Sama-sama berdiri.